할렐루야. Ya saya haleluya di sini anak haleluya. Tiga hal biasanya. Haleluya. Apa kabar? Hari ini syukur. Kelihatan? Syukur mau sharing itu mana? Let me cross over that. Coba saudara 1, 2, 3. Let me cross over that. Bahasa Indonesia, biarlah aku menyeberang. Biarlah aku menyeberang. Kalau setelah melihat kira-kira ini dari mana, saudara ada yang ingat? Ya kemungkinan tidak memungkinkan ya. Saya ceritakan sedikit. Musa sampai 40 tahun sebagai pemimpin, mujizat terjadi setiap hari, sangat yang luar biasa sebagai pemimpin. Tapi bangsa Israel selalu bersungguh-sungguh. Kenapa tidak kembali ke Mesir? Kenapa minumnya enggak ada? Kenapa dagingnya enggak ada? Kenapa ini enggak ada? Kenapa ini? Selalu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti kita. Kita juga sebelumnya percaya Tuhan, masih ya pacar namanya ganteng dan cantik. Tetapi setelah percaya Tuhan sudah berpindah tempat yang terang. Oleh karena itu kita harus buang semuanya, buang ke laut, buang ke sampah. Tapi masih mengingat lagi, wah waktu pacaran lama kan lebih baik. Ya selalu mengingat tinggal lebih lama. Bangsa Israel juga sedang selalu memikirkan bagaimana saya kembali Mesir lebih baik daripada sekarang sangat haus minumnya. Jadi Musa marah kepada bangsa Israel. Dia janjinya, dia teriak, kami mengeluarkan air. Kami mengeluarkan air. Harusnya bukan kami, Tuhan mengeluarkan air. Perkataan salah satu, dia akhirnya tidak bisa masuk ke kanan. Perkataan satu. Menurut Alkitab menulis seperti itu. Dia, Musa tidak percaya kepada Tuhan. Terus tidak menghormati keputusan Tuhan. Dua alasan, akhirnya tidak izin menyeberang ke kanan. Jadi dia berdoa, Tuhan, saya ingin let me cross over there. Biarlah aku menyeberang. Itu yang doa Musa. Nah, coba kita membaca ayatnya. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 27. Ayat 23, satu suara, 1, 2, 3. Juga dia menciptakan sejarahnya 40 tahun. Dia bilang mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian ayat 24, 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti itu. Dia memuji kepada Tuhan. Tujuannya apa? Biarlah aku menyeberang.
Dia memuji kepada Tuhan dulu. Tapi Tuhan jawabannya sangat jelas. Ayat 25, 1, 2, 3. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan dan baik itu, dan gunung Libanon. Tidak boleh ke sana. Biarlah aku, dia berdoa, biarlah aku ingin ke sana. Ayat 26, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, oleh karena kamu tidak mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi berbicara perkara itu dengan aku. Nah, dia memuji kepada Tuhan. Setelah pasal 2 ayat 26, Tuhan murka. Padahal salahnya cuma satu perkataan. Dia pakai hanya Tuhan, tapi kami. Tidak akan Tuhan. Maksudnya dia tidak menghormati kepada Tuhan. Karena nama dia disebut di situ. Jadi malah Tuhan murka kepada dia. Oleh karena apa? Satu perkataan salah. Terus jawaban Tuhan, cukuplah. Bahasa Jawa, bahasa ini ada orang Jawa. Weslah, ya weslah. Bahasa Injil, cukuplah. Bahasa Jawa, weslah. Bahasa biasa, sudah. Jawaban satu lagi, 2 terus, 1, 2, 3. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan bayangkan apa memukul berat ke utara, ke selatan dan timur, dan biarlah air sebab sungai Yordan ini tidak akan haus. Kamu hanya lihat naik gunung, namanya gunung apa itu? Pisgah. Di situ hanya lihat kiri, kanan, belakang, lihat aja. Tetap kamu tidak izin ke kanan. Saya sebagai pihak Musa, kalau saya pihak Musa, sangat sedih. Sampai 40 tahun, dia sebagai orang yang satu, yang pemimpin, masa tidak boleh ke situ. Walaupun sedikit kesalahannya. Ayo, ini 2, ini berapa? 2. Ada yang kartu? 2. Ya. Kalau saya suaranya tinggi, ini maksudnya bangun, ya. Jangan tidur terus. Saya lihat ini penting-penting saudara, ya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Maksudnya apa? Coba paling belakang angkat tangan. Ini maksudnya coba sedikit menceritakan. Semua untuk Tuhan Yesus dan oleh Dia itu semua Tuhan Yesus. Ya, dari Dia. Saudara sekarang sedang di sini ada oleh Dia. Akhirnya kita kemana? Kepada Dia. Tepuk tangan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini sangat yang penting sekali. Ada yang bilang saya ada di sini oleh karena ibu bapak. Betul ibu bapak, tetapi sebenarnya oleh Dia. Mau setelah wisuda mau kemana, itu juga saudara belum tahu masa depan apa yang terjadi, tetapi pasti kepada Dia. Pada dasarnya
doa tidak terkalahkan. Apakah saudara percaya? Yang jujur aja. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Saya kalau bisa ya, bisa. Saya pengen usianya seperti saudara, bisa atau Tidak bisa. supaya teman-teman baik dengan saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya usianya mau seperti 17, 18, apa bisa? Bisa. Optin bisa. Bisa. Yang jujur aja. Bisa atau enggak? Menurut saya enggak bisa. Bisa ya, mohon maaf. Ini warnanya hitam. Apakah dia berdoa, Tuhan saya mau menjadi putih aja? Bisa? 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 Enggak ya? Tidak ada mustahil, berarti ada mustahil juga. Saudara sedang berdoa, 99%-nya banyakkan mustahil. 1% mujizat terjadi. Tapi katakan banyakkan orang, mujizat terjadi, tapi mujizat seluruh dunia hanya 1% tidak sampai. 99%-nya gagal. Tengah-tengah saudara harus perhatian. Kalau gagal, misalnya saya usia 20, kemungkinan Tuhan tidak menjawab dengan baik. Masa usianya langsung menjadi usia 20? Kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya mau mencari pacar yang ganteng, uangnya banyak, dia mobilnya banyak, istimewa. Apakah saudara bisa dapat? Bisa ya? Bisa. Yang jujur aja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara jangan salah paham. Asal saja berdoa, asal saja tidak ada mempunyai iman, asal saja bisa. Bisa ya? Tidak bisa. Jangan asal berdoa. Asal imannya enggak ada. Ya, misalnya iman enggak ada, tapi hanya perkataan saja bisa. Tidak bisa, saudara. Hari ini saudara suka asal berdoa, pasti saudara hari ini jatuh semangat. Kalau enggak jatuh semangat, salah. Kenapa? Tuhannya hanya peraturan saja. Karena Pak Ajang suruh berdoa yang banyak bicara tetapi nggak ada tujuannya. Kalau seperti itu tidak mungkin bisa terjadi mujizat segalanya. Jadi yang maksudnya Tuhan tidak terkalahkan, tetapi di dalam nggak kelihatan, di dalam harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, asal saja, asal berdoa, ini percuma, nggak ada hasil. Misalnya orang sakit. Dulu saya ke di Boyolali, karena dia undang saya khotbah. Banyak orang pada kumpul, tapi mereka duduk di depan orang sakit. Ada yang orang sakit, dia bawa gendong gitu, berapa orang, dia paling depan duduk. Setelah saya khotbah, mereka suruh berdoa. Saya berdoa. Setelah itu satu orangnya darahnya keluar. Darahnya keluar. Waduh, ini kok berdoa kok darahnya keluar. Sampai darahnya keluar di tanah, di bawah. Saya takut sekali, kok saya berdoa, kok darahnya keluar. Setelah itu, hamba Tuhan telepon, ayo tadi orang yang penyakit
Setelah payung berdoa, dia sembuh. Wah, saya nggak percaya, masa dia sembuh? Yang orang nggak pernah saya sembuhkan orang seseorang kok sembuh, saya nggak percaya. Tetapi dia bilang, payung ini udah sembuh. Wah, luar biasa payung berubahnya. Setelah itu 1 minggu, saya telepon, Pak, hamba Tuhan, ini benar-benar dia sembuh? Bukan, dia mati. Jangan lakukan apa-apa. Bukan saya berdoa dia sembuh, tetapi dia kemungkinan dia waktunya mau mati. Waktunya mau mati. Setelah saya berdoa, dia nggak tahu alasannya apa yang darahnya keluar. Dia terakhir mungkin saya berdoa dia mati. Kaget. Kenapa saya bisa itu? Ya sakit juga. Banyak orang dunia, banyak penyakit, tapi setelah berdoa, Tuhan di dalam nama Yesus sembuhkan. Tidak tentu. Karena kenapa? Asal saja. Asal di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau mempunyai imannya atau tidak, sungguh-sungguh tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya dia Musa berdoa, Tuhan mau ingin ke sana karena saya 40 tahun apa yang perjanjian, berpegang perjanjian, saya pasti akan tiba di situ. Tetapi karena satu perkataan salah, akhirnya dia nggak bisa. Sayang sekali. Satu pihak sayang sekali, satu pihak Tuhan terlalu kejam. Begitu sayang sekali, setiap saat dia berkomunikasi dengan Musa, oleh karena satu perkataan salah, masa tidak izin menyeberang ke sana. Jadi Tuhannya selalu kejam. Saya lagi bicara berdoa, saudara, jangan ikut-ikut seperti peraturannya. Tuhan, saya orang ini nggak benar, dia suruh mati aja, boleh nggak? Coba lihat, boleh atau enggak? Coba yang masuk Pasal 10 ayat 15. 15, 1, 2, 3. Katakanlah dengan pasti dan orang jahat, tuntutlah sampai engkau tidak menunggu. Sangat marah itu, sangat marah dia. Tuanya sangat ini yang Daud yang ayat 5-8 ayatnya. Ya Allah 1, 2, 3. Ya Allah, hancurkan gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi singa-singa muda. Ada orang yang seperti ada yang mau hancurkan giginya? Ada di sini orang ini ada. Kelihatannya ada di sini. Hancurkan giginya. Ada nggak di sini ada yang hancurkan gigi? Ada dalam hati itu, tapi nggak bisa ngomong. Menurut saya banyak orang jahat di dunia. Saya kadang-kadang berdoa, Tuhan, kenapa nggak mati dia? Lebih bagus hancurkan aja di gigi dia, supaya tidak lawan lagi. Tapi ini Daud juga berdoa seperti itu juga. Saya lagi bicara, saudara, berdoa seperti Musa juga tahu, dia mendengar kamu tidak bisa menyeberang, tetapi dia tetap berdoa, Tuhan, saya ingin ke sana. Apa adanya, saudara, di dalam, daripada ikut-ikut asal saja, tetapi sungguh-sungguh bicara, sungguh-sungguh berdoa. Ayat 22, biarlah 1, 2, 3, biarlah jamuan menjadi cerah dan selamatkan mereka. Makanannya racun, mati aja dia. Ada nggak seperti orang itu? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya, terima kasih. Saya banyak musuh, saya banyak berdoa, dia sambil jalan mati aja.
Dulu sekarang enggak. Saya lagi bicara maksudnya, saudara jangan salah paham. Maksudnya saya berdoa jangan pura-pura tidak ada tujuannya. Apa adanya di dalam hati berdoa, Tuhan ini enggak adil, dia enggak adil, Tuhan dunia ini enggak adil. Berdoa aja, enggak apa-apa. Ini maksudnya saudara, ini adalah satu sedang melewati padang gurun. Paham tak maksud saya? Seperti berdoa itu adalah saudara sedang melewati padang gurun. Setelah itu Tuhan akan mendengar. Ya, coba Ayub 42 ayat 5, 1, 2, 3. Hanya dari kata saja mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Pertama saudara, istrinya Ayub, temannya Ayub, kamu mati aja, apa yang mau hidup? Dia marah-marah. Tapi Ayub dia sendiri selalu dia mendengar firman Tuhan, dia tahan-tahan. Akhirnya setelah terjadi 2 kali lipat yang menerima berkat, setelah itu dia, dulu saya mendengar firman Tuhan hanya mendengar saja, tetapi saya memandang, mataku sendiri memandang engkau. Jadi maksudnya seperti saya melihat, itu adalah seperti Tuhan. Sudah lewat untuk padang gurun, seperti kelihatannya Tuhan itu adalah benar-benar ada di depan saya. Bahasa saya paham, saudara? Ya. Saya kesimpulan, masih ada waktu. Dia berdoa, tolong. Tuhan jawabannya apa? Sudahlah. Dari sini saudara sedikit coba konsentrasi. Ini sangat penting. Berdoa untuk apa? Coba, saya berdoa setiap hari, saudara berdoa, tujuannya tujuannya apa? Tadi semester 1 untuk oleh karena itu apa yang berdoa setelah, misalnya saya perlu laptop, saya perlu laptop, akhirnya menerima laptop oleh seseorang. Setelah itu laptop tujuannya apa? Laptop ini ya? Laptop untuk apa yang menerima? Pakai sesuatu yang perlu untuk apa? Belajar. Untuk apa belajar? Malam-malam sendiri menulis. Belajar. Tujuan apa? Tujuannya apa? Malam-malam sedang ketik. Coba firman Tuhan, coba lihat. Jadi apa tujuan tentang berdoa? Jadi dia bilang, let me close over there. Jadi dia biarkan aku menyeberang. Jadi 35, biarlah aku menyeberang. Ayat 26, tetapi Tuhan murka karena dia sungguh-sungguh berdoa, tetapi jawabannya akhirnya dia menerima murka. Sedikit coba sensitif, ini bahasa saya kurang paham pasti. Jadi maksudnya tujuan tentang berdoa, misalnya Tuhan menerima jawaban Musa, apa yang terjadi? Akhirnya dia bisa tiba dengan masyarakat di Kanaan. Apa yang akan terjadi? Belum mengerti. Coba saudara, saya ulang lagi, ini penting sekali. Nomor 5, kalau sudah tiba di Kanaan untuk memasang bendera,
Akhirnya orang Israel sudah tiba, kemenangannya sudah tiba di Kanaan. Apa yang terjadi? Pagi Musa. Coba sedikit perhatian saya ulang lagi. Kalau semua bangsa Israel dengan pemimpin yang Musa tiba di Kanaan, jadi Musa posisinya seperti apa? Bersyukur. Bukan maksud saya posisinya Musa seperti Tuhan. Siapa itu? Dia pura-pura jawab tetapi benar. Menurut saya, bahasanya terbatas, kemungkinan saudara belum mengerti. Tapi pemimpin Musa, segala sesuatu yang mujizat terjadi. Setelah itu Musa tiba di Kanaan, semua bangsa Israel hormati kepada Musa seperti Tuhan. Karena kenapa 40 tahun perlu di padang gurun? Supaya mereka jangan makan bukan dari roti, oleh karena firman Tuhan. Tapi setelah mereka tiba, malah Musa namanya tinggikan. Tuhan tidak setuju. Kenapa 40 tahun? Kalau Musa tinggal, maksudnya bersama dengan di bangsa Israel, dengan dia nama Musa sangat tinggikan. Itu yang pertama. Bahasa saya paham? Coba, di mana Musa yang mati? Coba saudara saya baca, karena ayat 5, 1, 2, 3. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di kanan bawah sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6, 1, 2, 3. Dan dikuburkan oleh dia kesurupan di tanah Moab di tangan Medber, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Dia mati di mana? Lembah. Kalau jangan ingat yang lain. Dia mati lembah. Kubur mayatnya ketemu tidak? Tidak. Kenapa Tuhan harus seperti itu? Nggak ada yang tahu dia mati di mana. Terus apalagi bukan yang tempat, yang tanah, yang kuburnya bukan rata, dia lembah. Tidak tahu sampai hari ini dia mati di mana. Dia seperti gimana, enggak yang tahu. Kenapa dia sangat kejam? Ada yang tahu? Kenapa dia seperti itu? Coba mikirkan. Padahal orang Yahudi sangat hormati kepada Musa. Nama Musa sangat yang luar biasa. Sampai 40 tahun mujizat luar biasa dia terjadi di depan mata dia. Tetapi kenapa dia matinya di situ? Tidak ada yang tahu. Kenapa dia seperti tidak memperhatikan kepada dia? Ada yang tahu? Ini hari ini yang saudara jawabannya di situ. Coba mencari alasannya. Kenapa Musa seperti itu? Tidak ada yang tahu dengan siapa akan bersama di akhir hidup kita. Kita waktu terakhir, hari terakhir. Ada yang tahu,
Dia yang luar biasa. Nama dia sangat luar biasa. Tapi Musa tidak ada tinggal satu pun juga. Karena kenapa? Ada yang tahu di sini? Bukannya sangat gelisah. Coba pikir, jawaban apa? Kenapa mesti Tuhan kejam? Sampai tempat tidur juga belum menyediakan. Melihat tidak ada satupun orang, karena Tuhan dari belakang bertepuk tangan kepada dia. Siapapun juga terakhir, nama dia yang ditinggikan atau nama Tuhan ditinggikan. Musa, walaupun tidak ada orang yang tahu, tidak ada berkomunikasi kepada dia, Tuhan dari belakang bertepuk tangan. Musa, kamu orang yang setia. Saudara, berapa 1 minggu, 2 minggu yang Paus meninggal? Ada yang tahu? Waisak, dia punya Waisak. Setelah mati, tempat kubur tidak boleh, bukan lewat dandan, dekorasi pun juga nggak boleh. Terus hanya tulis, bukan yang Paus, hanya namanya Franciscus. Nama dia asli pasang di situ. Karena kenapa? Dia tahu Tuhan sendiri bertepuk tangan kepada dia. Untuk kuburnya nggak penting, untuk segala dekorasi pun juga nggak penting. Seperti Musa juga ya. Walaupun dia mujizat terjadi, semua orangnya tidak yang tahu tentang dia. Tapi Tuhan bertepuk tangan kepada dia. Kamu orang yang setia. Saudara dan saya juga tidak bisa meninggikan nama saudara sendiri. Walaupun namanya tidak kenal atau tidak tinggikan, tetapi Tuhan bertepuk tangan dari belakang. Orang STT Kanaan sangat setia. Tuhannya sendiri bertepuk tangan kepada saudara. Amin, saudara. Amin. Kehidupan kita hanya tanda koma. Kita hanya sebentar aja hanya koma. Terakhir koma itu hanya yang sebentar, tapi tanda titik dan hanya oleh Tuhan. Waktu terakhir, apakah orang ini setelah mati nama Tuhan meninggikan atau nama dia sendiri meninggikan? Saudara, bagaimanapun situasi saudara, apakah hidup mewah atau hidup yang tidak mewah pun juga tetap bagaimana bekerja saudara, Tuhan akan bertepuk tangan untuk saudara. Amin, saudara. Timnya muji masuk. Kalau satu suara, Tuhan akan bertepuk tangan dari belakang kita. 1, 2, 3. Tuhan akan bertepuk tangan dari belakang kita. Bukan namanya kita sendiri, tapi nama Tuhan. Saudara, saya ini cari-cari lagunya sesuai dengan yang firman Tuhan. Sangat yang sulit, tetapi ini yang cocok. Saudara tahu, pernah dengar With All I Am? Pernah? Oh, bagus sekali. Into your head. Coba. Oh